Halo semua, jumpa lagi bersama saya Catur Wulandari dalam mata kuliah keterampilan berbicara. Untuk topik kali ini kita akan membahas tentang pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan publik untuk mengemukakan pendapat atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal. Biasanya dilakukan oleh pemimpin atau orang yang dianggap penting untuk memberikan arahan atau nasihat kepada pendengarnya. Berdasarkan peristiwa khusus, pidato dapat digolongkan atas 6 jenis. Yang pertama, pidato presentasi, kedua, pidato penyambutan, ketiga, pidato perpisahan, keempat, pidato jamuan, kelima, pidato perkenalan, dan keenam, pidato nominasi. Berkaitan dengan pidato, ada 5 prinsip pidato menurut Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris semasa Perang Dunia II. Beliau termasuk orator hebat dunia. Menurut beliau, 5 prinsip dalam pidato yaitu yang pertama, pembukaan yang kuat dan impresif. Mengapa harus membuat pembukaan yang kuat dan impresif? Karena pembukaan ini akan memberikan kesan pada pembaca apakah pidato yang akan disampaikan itu menarik atau tidak. Dengan memberikan pembukaan yang kuat dan menarik perhatian dari audiens, maka dapat dipastikan pidato kita akan mendapat fokus dari audiens kita. Kemudian yang kedua, pilih satu tema yang dominan, karena dengan adanya tema yang dominan ini yang disesuaikan dengan sasaran atau audiens, ini akan menjadi tema penting bagi audiens yang akan memunculkan ketertarikan bagi audiens untuk mendengarkan pidato kita. Kemudian yang ketiga, tata bahasa yang digunakan harus ringkas dan jelas. Jangan berbelit-belit atau mengulang hal-hal yang tidak diperlukan atau bukan merupakan hal yang penting. Ini sangat penting karena dengan menggunakan bahasa yang ringkas dan jelas, itu akan mudah dipahami oleh audiens. Kemudian, pemakaian kata dari analogi dan ilustrasi. Nah, analogi dan ilustrasi ini bisa membantu pembicara atau orator dalam memberikan penjelasan pada topik atau materinya yang membuat pemahaman audiens lebih jelas lagi. Nah, kemudian yang kelima, penutup yang dramatis dan mengesankan. Jadi, tampilkan penutup yang dramatis, yang mengesankan, memberikan kata-kata mutiara, atau bisa jadi saat ini yang cukup menarik perhatian adalah dengan memberikan pantun misalnya. Selanjutnya, sebelum mengadakan pidato, hal yang perlu diperhatikan adalah menganalisis pendengar. Mengapa hal ini menjadi penting? Orator harus mengetahui berapakah jumlah pendengar atau audiens yang akan hadir ketika Anda akan melaksanakan pidato Anda. Kemudian tujuan mereka berkumpul itu untuk apa? Selanjutnya, adat kebiasaan mereka bagaimana? Tata krama dan budaya yang mereka gunakan di masyarakat sekitar itu seperti apa? Kemudian, adakah acara lain yang mengiringi pidato yang akan dilaksanakan? Apa acara sebelum berpidato dan apa acara sesudah pidato? Ini akan menentukan nanti bagaimana Anda akan menyampaikan pidato Anda, khususnya dengan lama waktunya. Kemudian, tempat berpidatonya di mana? Di alam terbukakah atau di ruang tertutup? Karena ini akan mempengaruhi volume suara dan akan mempengaruhi kualitas suara Anda. Selanjutnya, berapa usia pendengar? Karena setiap tingkatan usia akan menentukan beda penggunaan bahasa.
Selanjutnya, tingkat pendidikan pendengar. Nah, tingkat pendidikan pendengar ini akan terkait dengan pilihan kata atau istilah yang akan digunakan saat berpidato. Selanjutnya, keterikatan hubungan batin dengan pendengar. Jadi harus dibangun dulu. Bisa jadi ini Anda mencari informasi siapa pendengarnya, profesinya apa, kemudian apa yang membuat Anda dengan audiens Anda itu dekat. Mungkin bisa dilihat dari profesinya, mungkin bisa dilihat dari pendidikannya. Kemudian yang paling penting adalah bahasa yang bisa digunakan. Kalau misalnya dalam situasi formal, sebaiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kalau misalnya dalam acara yang tidak terlalu formal dan bisa menggunakan bahasa daerah, selagi Anda bisa menggunakannya untuk menarik perhatian audiens, itu bisa dilakukan. Jadi situasi dari tempat Anda berbicara itu akan menentukan bahasa yang bisa digunakan. Selanjutnya kita membahas tentang bagian-bagian teks pidato. Sebenarnya struktur dari teks pidato ini bisa diketahui oleh semua orang karena strukturnya itu ya memang sudah ditentukan. Misalnya di bagian ada pembukaan dengan salam, kemudian ucapan penghormatan atau berupa sapaan dengan orang yang ada di ruangan tempat Anda berpidato. Kemudian harus Anda sapa pejabat yang ada di sana dari yang tertinggi sampai ke peserta. Kemudian ucapan syukur, selanjutnya pendahuluan, Anda bisa menyampaikan tema atau topik Anda, kemudian alasan Anda mengapa berdiri di depan podium untuk dijadikan sebagai pendahuluan. Kemudian bagian inti yaitu penyampaian topik, selanjutnya bagian penutup Anda membuat kesimpulan dari materi atau topik yang sudah Anda sampaikan, dan selanjutnya adalah salam penutup. Jadi itu struktur teks pidato yang umum digunakan. Nah, selanjutnya proses pembukaan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, perkenalan. Jadi dengan memperkenalkan diri, Anda mendekatkan diri dengan audiens Anda. Kemudian pembukaan membuat pemirsa atau pendengar tertarik. Nah, caranya adalah bisa jadi Anda menyampaikan pengalaman pribadi yang bisa mendekatkan Anda dengan audiens, atau pengalaman pribadi terkait dengan topik atau tema yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, pemirsa atau pendengar akan diinformasikan isi pidato dari pembukaan yang disampaikan. Jadi ketika membuka pidato, Anda bisa menyampaikan bahwa tujuan Anda berpidato itu untuk apa, temanya apa, kemudian dalam rangka apa. Jadi itu bisa dijadikan jadikan bahan untuk pembukaan pidato. Nah, selanjutnya untuk mencapai kejelasan dalam memilih kata-kata dalam berpidato harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, gunakanlah kata yang spesifik dan sederhana agar mudah dipahami dan tidak mengundang bermacam-macam penafsiran. Pemilihan istilah penting, tetapi carilah istilah yang memang dipahami oleh audiens Anda. Kemudian hindarilah istilah-istilah teknis atau istilah-istilah yang tidak dapat dipahami. Berkaitan dengan yang nomor 1 tadi, dalam memilih istilah, gunakanlah kata yang sederhana dan spesifik serta umum ya. Ada lagi, jadi spesifik, sederhana, dan umum, artinya semua bisa memahami istilah yang dipakai. Kemudian berhematlah dalam menggunakan kata-kata, karena kalau Anda menyampaikan pidato Anda dengan terlalu banyak kata kemudian berbelit-belit, akhirnya itu tidak akan menarik bagi audiens. Dan selanjutnya gunakan perulangan atau pernyataan kembali gagasan-gagasan yang sama dengan kata-kata yang berbeda untuk penegasan bahwa bagian itu adalah bagian terpenting dari topik yang sedang Anda bicarakan. Jadi pengulangan boleh dilakukan, tetapi sebaiknya Anda perhatikan kata-kata yang digunakan. Nah, selanjutnya cara tampil di podium. Tidak menutup kemungkinan bahwa ketika berpidato Anda diberikan podium. Jadi ada yang ke atas panggung kemudian langsung berhadapan dengan mikrofon yang tegak ya, yang berdiri. Kemudian ada juga yang diberikan podium untuk pembicara menyampaikan pidatonya.
Nah, yang harus diperhatikan yang pertama adalah cara berpakaian. Jadi ada kata mutiara atau kata yang harus diperhatikan itu adalah semua yang ada pada pembicara menjadi perhatian audiens. Jadi semua yang ada di dalam penampilan pembicara. Kalau dalam berpakaian mungkin akan dilihat adalah apakah warna pakaian yang dipakai itu sesuai, apakah kancing bajunya itu cocok, kemudian bagaimana dengan dengan jenis pakaian digunakan, misalnya apakah memakai jas atau memakai batik, itu akan sesuai dengan acara yang Anda hadiri. Jadi ini harus diperhatikan. Jadi pakaian tuh harus bersih, rapi, dan sesuai. Kemudian dasi atau peci yang miring harus segera dirapikan, dan kancing baju yang lepas harus diantisipasi. Jadi ini berkaitan dengan cara berpakaian. Nah, selanjutnya cara berdiri di podium. Saat berjalan ke podium, lakukan secara wajar, jangan dibuat-buat, karena kalau dibuat-buat itu menjadi aneh. Dan jangan langsung berbicara begitu sampai di podium. Jadi diam dulu, tenangkan, lihat audiens Anda, kemudian baru Anda mulai untuk berbicara. Nah, posisi tangan ketika di podium itu seperti gambar, bisa Anda letakkan satu tangan di dalam kantong, satunya lagi menggantung di sisi tubuh, atau Anda memegang podium, tapi bukan mencengkeram ya, jadi memegang podium. Itu membantu juga untuk mengatasi kalau Anda gugup. Selanjutnya, cara memegang mikrofon. Pertama, mikrofon yang sudah ada standarnya jangan dipegang-pegang. Maksudnya itu kalau mikrofonnya itu sudah menyala, tidak usah lagi diketok-ketok ya, ketuk-ketuk di bagian ininya berbicaranya itu, karena itu akan mengganggu ya. Kemudian kedua, pegang mikrofon dengan wajar, jangan dimainkan seperti penyanyi ya, karena kalau Anda memainkan mikrofon itu terkesannya Anda tidak serius ya. Selanjutnya, jarak antara mulut dengan mikrofon jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jarak idealnya adalah 20 cm, karena kalau terlalu dekat nanti suara terlalu jelas terdengar. Kadang tanpa sengaja mungkin nanti volume suara Anda naikkan, tiba-tiba itu akan mengganggu telinga dari audiens. Jadi teknik dalam memegang mikrofon juga harus diperhatikan ketika Anda berpidato di depan publik. Nah, selanjutnya cara berpidato. Cara berpidato itu yang pertama membaca naskah. Biasanya ditemukan dalam acara resmi, khususnya yang dilakukan pada peringatan Hari Proklamasi Indonesia. Itu ada pidato presiden yang ditunggu oleh masyarakat. Keunggulannya adalah lancar karena tinggal baca saja, tidak ada yang salah karena sudah disiapkan berulang, dapat diwakilkan orang lain, dan dapat diarsipkan. Tapi ada kelemahannya juga. Yang pertama, tidak komunikatif karena pembicara fokus hanya pada teks dan kurang adanya kontak mata dengan audiens. Selanjutnya, terasa kaku, tidak dapat menyesuaikan dengan situasi dan reaksi pendengar, serta yang pasti adalah tidak menarik. Nah, kemudian menghafal. Jadi menghafal naskah ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ingatan atau memori yang kuat. Jadi cara ini lanjutan dari cara membaca naskah yang sudah ada, tidak dibaca tetapi dihafal lebih dahulu. Ini akan efektif digunakan oleh orang-orang yang memang ingatannya kuat dan tidak mudah buyar konsentrasinya ketika ada gangguan-gangguan saat berbicara. Keunggulannya adalah lancar kalau benar-benar hafal, tidak ada yang salah kalau benar-benar hafal, dan mata pembicara dapat memandang pendengar. Jadi syaratnya adalah benar-benar hafal. Kelemahannya, pembicara cenderung berbicara cepat tanpa penghayatan karena takut nanti ada yang tertinggal atau terlewat, sehingga harus menyampaikan segera apa yang diingatnya. Kemudian tidak dapat menyesuaikan dengan situasi dan reaksi pendengar karena fokus pada ingatan, pada naskah yang sudah dihafal. Kemudian kalau lupa, pidatonya gagal total karena kadang hambatan berbicara atau tekanan ketika berbicara depan publik itu membuat fokus menjadi pecah dan akhirnya tidak bisa mengingat apa yang sudah diingat sebelumnya. Kemudian spontanitas.
Jadi pembicara tidak membaca, menyiapkan, dan menghafal naskah karena spontan serta merta saat itu saja. Jadi hanya masalah yang akan dibicarakan yang bisa dipikirkan saat itu. Jadi harus cerdas dalam mencari topik ini ya. Dan tidak sembarangan orang bisa melakukan dengan cara spontanitas ini. Keunggulannya kadang-kadang terasa lebih segar karena apa adanya, dan kadang-kadang terasa lebih menarik bagi orang yang memang sudah benar-benar pengalaman. Selanjutnya, kelemahan tidak lancar dan kacau bagi pembicara pemula karena tidak tahu apa yang harus disampaikan. Selanjutnya, kemungkinan gagal sangat besar terutama bagi pembicara pemula. Nah, selanjutnya menjabarkan kerangka. Pembicara menyiapkan pokok-pokok isi pidato dalam bentuk catatan khusus. Keunggulannya, pokok-pokok isi pidato tidak ada yang terlupakan, kemudian penyampaian isi pidato bisa runtut, kemungkinan salah kecil, dan komunikatif. Ini bisa dilakukan oleh orang yang biasa melakukan pidato juga karena dia cukup mencatat gagasan utama atau gagasan pokok yang akan disampaikan, kemudian dia berimprovisasi dalam mengembangkan topiknya. Nah, kelemahan tangan kurang bebas bergerak karena memegang kertas yang jadi catatan kecilnya. Kalau ada podium tidak masalah sebenarnya karena kertas bisa diletakkan di atas podium. Jadi ketika ingin melihat topik selanjutnya tinggal melihat kertas yang ada di podium. Kemudian terkesan kurang siap karena sering melihat catatan. Nah, karena sering melihat catatan ya itu memang kesannya seperti tidak siap memang, karena kalau siap harusnya tidak membawa catatan sama sekali. Tetapi ini tidak dilarang, diperbolehkan. Yang penting nanti pembicara tidak lupa untuk melakukan kontak mata atau interaksi dengan audiens. Nah, selanjutnya bagaimana mengetahui pidato yang kita lakukan itu berhasil atau tidak? Yang pertama, tidak ada audiens yang menguap, semuanya antusias dari kelihatan dari ekspresi wajahnya yang tertarik. Kemudian tepuk tangan yang meriah ketika pidato selesai, atau ada hal-hal yang terkait dengan materi, misal ilustrasi yang menarik. Kemudian ada antusias dari audiens untuk memberikan penghargaan atau apresiasi. Kemudian ekspresi audiens menunjukkan antusiasme dan kesan positif menyebar di media sosial. Jadi setelah Anda melakukan pidato, muncul tanggapan-tanggapan positif terkait dengan pidato yang sudah Anda lakukan di media sosial. Nah, saudara-saudara sekalian, demikianlah topik kita pada hari ini mengenai pidato. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih.